Perkenalkan, nama saya Dea Febria. Di sini saya dari kelompok 1. Di sini kelompok kami akan membuat sebuah rangkaian elektronika dengan menggunakan konsep dua transistor yang dihubungkan secara langsung. Baiklah, di sini kami akan membuat rangkaian light sensor. Rangkaian light sensor adalah rangkaian di mana rangkaian ini adalah rangkaian yang membuat lampu hidup ketika cahaya gelap, namun akan mati ketika cahaya terang. Nah, baiklah, kita langsung saja. Di sini komponen-komponen elektronika yang kita butuhkan, yaitu yang pertama itu baterai. Lalu baterainya yaitu 9 volt. Lalu kita masukkan untuk input komponennya. Nah, untuk input komponennya di sini kita membutuhkan LDR. Kita ambil di sini. Setelah LDR, kita menggunakan pasif komponen. Di sini kita menggunakan 3 resistor. Nah, baiklah, selanjutnya kita menggunakan discrete komponen. Ya, discrete semikonduktor. Nah, di sini kita mengambil dioda. Lalu kita menggunakan NPN transistor. Nah, NPN transistor ini bisa dilihat ya, bahwa kalau PNP transistor, maka arah panahnya itu menuju ke dalam dan NPN menuju keluar. Selanjutnya komponen yang kita butuhkan yaitu output komponen. Nah, di sini kita menggunakan filament lamp. And then kita menggunakan SPDT relay. Nah, kita menggunakan yang mempunyai nah, selanjutnya di sini kita mulai merangkai. Kita akan gunakan konektor untuk penyambungnya. Ini kita mulai. Ini kita hapus. Ini kita hapus juga. Oke. Kita lanjutkan. Nah, lalu kita pasangkan LDR-nya. Kita pasangkan LDR. Ini kita mulai pasangkan, mungkin agak jauh. Kita pasangkan. Nah, setelah itu kita mulai pasangkan di bawahnya dengan transistor yang pertama. Oh ya, sebelumnya kita akan menggunakan 2 transistor ya di sini. Jadi kita mengambil lagi transistornya di discrete semikonduktor. Ingat yang NPN. Oke. Kita kembali ke konektor. Kita pasang
transistor yang pertama. Nah, selanjutnya kita buat untuk yang di bawah. Nah, di sini kita pasangkan resistor. Itu resistor 2. Nah, ini kita pasangkan di sini. Nah, ini terlalu jauh ya teman-teman. Kita kurang 1. Kita naikkan. Oke, pasang lagi. Selanjutnya kita buat hubungan untuk yang di bawah. Lalu kita pasang di bawah resistor. Hapus. Nah, selanjutnya kita akan memasangkan transistor yang kedua. Jadi kita pasangkan di sini. Kita buat rangkaian tertutup. Selanjutnya kita buat di bawah resistor ini nanti. Kita buat seperti ini.
Hmm. Hmm. Coba di sini. Oke, sini kita buat rangkaian tertutup. Nah, di sini kita sambungkan untuk menyambungkan ke transistor yang kedua. Seperti ini. Buat agak panjang. Dan nanti kita jelas untuk menganalisanya. Kita buat lagi. Nah, di sini kita buat sambungan untuk transistor yang kedua. Nah, lalu kita buat ke sambungan ke bawah. Nah, kita buat untuk yang ini juga. Sekarang kita hubungkan. Oh iya, jangan lupa untuk meletakkan resistornya. Jadi di sini dipasangkan resistor, teman-teman. Kita pasang dulu ya. Jadi kita sambungkan agak ke bawah. Ini kita panjangkan lagi ke atas. Jadi kita buat seperti ini.
Nah, kita pasang R3-nya di sini. Bentar, kita harus kaitkannya dulu. Jadi R3-nya kita pasang di sini. Nah, kita pasang di sebelah LDR ini R3. Ini udah. Di sini kita pasang untuk sambungan di sini kita ambil. Ini dipotong. Kita ambil. Nah, jadi kita letakkan dia di sini. Oke. Selanjutnya kita pasang resistor kita. Nah, di sini kita bisa sambungkan. Ini kita keluarkan juga. Ya, kita harus pintar-pintar dalam merangkainya. Selanjutnya kita pasangkan.
Sekarang kita mau menyambungkan dengan dioda, teman-teman. Diodanya kita pasangkan tepat di kaki kolektor transistor kedua. Nanti kita taruh. Kita sambung di sini, kita balik. Nah, selanjutnya di sini kita buat hubungannya dengan relay. Buat di sini. Oh, jangan lupa teman-teman pasangkan resistor di kaki emitter. Nah, selanjutnya kita buat di sini kita buat dia dengan relay. Ini langsung aja masukkan dia di sini. Nah, teman-teman, sekarang kita sambungkan dengan lampu. Nah, sebelumnya jangan lupa kita sumbernya kita tambahkan di sini power supply, yaitu tegangan AC-nya yang dari PLN. Nah, kita kembali ke konektor. Kita pasang kembali. Kita mulai pasangnya dari sini ya, teman-teman. Oke, lalu kita pasangkan AC-nya. Terus pakai rel. Begini.
Nah, teman-teman, ini sudah jadi. Ya, ini sudah jadi rangkaian lag sensornya. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu. Di sini kita menggunakan beberapa komponen elektronika. Antara lain yang pertama power supply atau baterai sumber. Di sini ada R1, R2, R3, dan R4. Nah, resistor di sini berfungsi untuk menghambat arus listrik, seperti yang sudah kita pelajari, bahwa resistor ini adalah komponen pasif. Lalu kita menggunakan transistor. Transistor adalah komponen elektronika yang punya 3 kaki, yaitu kaki base, kaki emitor, dan kaki kolektor. Nah, di mana setiap arus yang masuk itu masuk ke kaki base, lalu dikeluarkan melalui kaki kolektor. Nah, fungsi transistor di sini banyak, seperti penguat tegangan, amplifier, pemutus, sebagai saklar, dan masih banyak lagi. Lalu, tapi dalam rangkaian ini digunakan sebagai penguat. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan dioda. Dioda adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik di bagian satu dan menghambat arus listrik di bagian yang lain. Nah, jadi arus listrik ini dialirkan pada anode dan dihambat pada katode. Selanjutnya di sini kita menggunakan SPDT. Nah, SPDT relay ini adalah salah satu kontak yang mengoperasikan kerja saklar. Nah, di sini ada lilitan kawat ya, teman-teman. Nah, lilitan kawat ini akan bekerja ketika dia dialiri arus listrik. Nah, ketika arus listrik, maka di sini mempunyai magnet dan ini kumparan kawatnya. Ketika dialiri arus listrik, maka magnetnya akan tertarik. Nah, itu adalah cara pengoperasiannya SPDT relay terhadap saklar. Lalu di sini kita menggunakan filament lamp. Terus di sini kita menggunakan AC voltage 10 volt dari PLN. Di sini saya ganti dulu. Untuk yang R2-nya di sini kita menggunakan 100 kilo ohm. Kita klik 100 kilo ohm. Lalu untuk R3-nya kita menggunakan 1 kilo ohm dan R4-nya kita menggunakan 100 kilo ohm juga. Nah, di sini, baiklah teman-teman sekalian, karena di sini kami menggunakan rangkaian light sensor, oleh karena itu kami juga membutuhkan rangkaian elektronika yang dipengaruhi, komponen elektronika yang dipengaruhi cahaya juga. Nah, di sini salah satunya kami menggunakan LDR. Nah, di mana LDR ini adalah sebuah resistor yang dipengaruhi oleh cahaya, di mana ketika ia dikenai cahaya gelap, maka hambatannya akan besar, namun ketika dikenai cahaya terang, maka nilai hambatannya akan mengecil. Nah, rangkaian sensor ini bisa kita gunakan untuk sensor anti maling, lalu lampu jalan, lampu taman, lampu rumah, dan sebagainya. Nah, di sini kami akan jelaskan cara kerjanya. Nah, yang pertama ketika cahaya terang atau ketika dikenai cahaya matahari, maka di sini ketika cahaya matahari maka hambatannya akan rendah. Jadi pada saat arus mengalir dari catu daya atau dari sumber tegangan, maka dia akan lebih mengalirkan ke LDR. Ingat bahwa konsep kerja arus listrik ia akan mengalir dari hambatannya yang rendah menuju hambatannya yang tinggi, sama seperti air. Air mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Nah, jadi arus listrik ini dia lebih memilih yang hambatannya rendah daripada hambatannya yang lebih tinggi. Jadi karena di sini saya ibaratkan jika dia terkena cahaya maka nilainya itu 500 ohm. Dia 500 ohm.
Jadi dia lebih memilih masuk ke LDR, lalu setelah masuk ke LDR, dia akan masuk ke transistor base yang pertama, lalu dia akan masuk ke R4 karena ini konsepnya di sini common emitter untuk transistor yang pertama, maka dia akan jatuh tegangan di sini. Nah, selanjutnya karena dia arus yang mengalir tidak akan melewati transistor kedua ini, maka dia tidak akan mengalirkan arus listrik menuju relay. Oleh karena itu, karena tidak ada arus yang mengalir menuju relay ini, maka relay tidak akan berfungsi untuk menarik saklar, sehingga lampu akan tetap dalam keadaan mati, karena saklarnya tidak terhubung. Nah, selanjutnya cara kerja yang kedua, yaitu ketika posisi gelap atau ketika malam hari. Nah, ketika malam hari, catu daya akan mengenakan arus listrik. Lalu arus listrik akan ketika cahaya gelap, maka nilai hambatannya akan naik. Di sini saya ibaratkan, untuk umumnya dia naik menjadi 200 kilo ohm. Maka dia akan lebih memilih menuju yang 1 kilo ohm. Jadi arus listrik mengalir ke 1 kilo ohm, lalu masuk ke base transistor yang kedua di sini. Nah, ketika dia masuk ke transistor base yang kedua, dia akan lewat. Ingat bahwa transistor itu nilai outputnya, arus listrik akan melalui output melewati kaki kolektor. Lalu dia masuk di sini. Lalu dioda di sini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik. Mengalirkan arus listrik. Nah, lalu dia akan mengalirkan arus listrik ke relay ini. Nah, karena relay ini adalah kumparan kawat, lalu dia akan menarik magnet yang ada di saklar ini ketika dialiri arus listrik, sehingga ini akan terhubung seperti ini. Nah, ketika terhubung, maka ini menjadi rangkaian tertutup, sehingga tegangan yang dimiliki AC di sini di PLN ini bisa teralirkan menuju lampu, sehingga bisa menghidupkan lampu. Nah, jadi ini adalah prinsip atau cara kerja dari light sensor ini. Nah, light sensor ini sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, apabila digunakan di dalam rumah, ini juga bisa berfungsi untuk menghemat arus listrik, apalagi orang-orang yang sibuk, orang yang malas mematikan lampu, dia akan secara otomatis ketika siang hari, lampunya akan mati, dan ketika malam hari, lampunya akan hidup. Baiklah, sekian dari kami. Inilah rangkaian yang telah kami buat. Analisanya nanti akan tertera setelah ini. Saya Dea Febria undur diri dan segenap kawan-kawan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.